Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara, anggota Jemaat GKI Muara Karang. Kita berjumpa lagi di dalam rangkaian Pualam Kasih Bapa. Saya sungguh bersyukur, saya sungguh senang dapat kembali menyapa Ibu Bapak, Saudara-saudara dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Ibu Bapak, Saudara-saudara, adakah di antara kita yang saat ini merasa lelah menanti? Mungkin di antara kita ada yang sudah lelah menanti jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Ada yang lelah menunggu kapan situasi saat ini, secara khusus misalnya perekonomian kita membaik, kapan kita bisa pulih dari penyakit yang saat ini kita derita, kapan segala sesuatu bisa kembali normal seperti semula, dan penantian-penantian lainnya. Rasanya sungguh tidak enak, apalagi jika situasinya betul-betul di luar kendali kita. Kita tidak bisa melakukan apapun untuk mengakhiri penantian itu secara langsung. Ibu Bapak, Saudara-saudara, saya pun merasakannya. Dan memang rasanya begitu menyedihkan dan jujur begitu menyebalkan. Kita tentu prihatin juga jika kita mengikuti berita terbaru ini bahwa angka penyebaran COVID-19 di Jakarta secara khusus melonjak tajam. Jumlah orang yang terpapar bertambah banyak. Padahal kemarin kita sempat merasa lega dan berharap ini semua segera berlalu dengan adanya vaksin. Dan vaksin itu bisa diakses secara mudah oleh masyarakat. Beberapa di antara kita mungkin juga sudah divaksinasi. Namun penyebaran yang kini kian naik malah membuat kita bertanya-tanya, sampai kapan ini berlangsung? Sampai kapan kita harus menanti? Sampai kapan kita harus menunggu ini semua? Ibu Bapak, Saudara terkasih, lelah menanti, lelah menunggu ini sungguh wajar. Namun jika perasaan ini tidak diolah dengan baik, dampaknya pun bisa tidak baik buat kita. Bisa jadi gairah kita untuk menjalani keseharian bisa turun. Kita juga bisa mulai meragukan alasan mengapa kita harus menanti, mengapa kita harus bersabar. Dan bisa jadi juga kita menyerah. Jadi tidak sabar dan bisa jadi berujung pada tindakan-tindakan yang tidak bijak. Lalu bagaimana caranya bagi kita saat ini untuk mengolah semangat kita dalam menanti? Saya mau mengajak kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan dari Roma 8 ayat 24 sampai 25. Mari kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 24 sampai 25. Di situ dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ibu Bapak, Saudara terkasih, pengharapan adalah karakter pengikut Kristus. Pengharapan seorang pengikut Tuhan adalah kemuliaan Allah yang sudah tampak dan akan terus menampakkan diri yang begitu besar dibandingkan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Pengharapan itu tidak tertuju pada hal yang remeh-temeh. Pengharapan itu tidak tertuju pada hal yang sifatnya sementara, tetapi pada sesuatu yang sifatnya bernilai. Pengharapan itu tertuju pada sesuatu yang sifatnya berharga. Dan untuk menyongsong yang berharga itu, orang percaya menanti dengan tekun. Mari kita belajar dari hal ini. Sebagaimana pengharapan kita pada Allah, penantian kita pun pasti tertuju pada hal yang harusnya besar, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Jika kita merasa sesuatu yang kita nantikan itu tidak ada artinya, sesuatu yang kita nantikan itu tidak ada harganya, kita tidak mungkin memperjuangkannya, bukan? Sebaliknya, jika pengharapan kita tertuju pada sesuatu yang penting, sesuatu yang berarti, kita tentu akan berusaha untuk mendapatkannya.
Bahkan kalau harus menanti lebih lama, kita akan rela menanti lebih lama. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri kalau begitu. Apakah selama ini yang kita nantikan itu sesuatu yang amat berarti bagi kita? Apakah itu sangat penting buat kehidupan kita? Jika benar demikian, maka itu memang pantas untuk dinantikan. Jika tidak berarti dan tidak penting, maka hal tersebut tidak layak untuk dinantikan. Ibu bapak saudara terkasih, saya mengajak kita untuk mengolah kelelahan kita dalam menanti di masa ini dengan mengingat betapa berartinya yang kita nantikan itu. Yang kita nantikan itu sungguh berharga, sungguh bernilai. Kita sebagai orang percaya menantikan kemuliaan Allah yang sudah dan terus akan dinyatakan bagi kita. Sebagai orang percaya pun, kita juga menantikan apa yang kita harapkan dengan tekun. Dengan tekun itu artinya kita tetap melakukan yang harus dilakukan bagaimanapun situasinya. Jika memang harus berusaha, ya berusaha dengan giat. Jika memang harus bersabar, ya bersabar. Meski kita sudah merasa bosan untuk melakukan itu semua, atau mungkin bahkan kita sudah muak untuk berusaha dengan giat dan juga bersabar dengan tekun. Namun justru dengan tetap melakukan itu, dengan tetap berusaha, dengan tetap bersabar, dengan tetap bertahan, kita sedang menunjukkan bahwa yang dinantikan itu memang sungguh penting dan sungguh berharga. Saya mengajak kita untuk mengingat setiap penantian kita, dan mari kita tentukan apakah itu sungguh berarti atau tidak. Jika benar demikian, bertahanlah. Tetaplah berusaha, tetaplah bersabar, tetaplah berdoa. Secara khusus saya mengajak kita untuk merespons situasi pandemi COVID-19 di sekitar kita yang sampai saat ini terjadi. Mari kita tetap jaga protokol. Mari kita tetap jaga kesehatan kita juga. Mari kita terus doakan dan bantu sesama kita yang kesulitan akibat pandemi ini. Mari kita terus menjaga kedekatan kita dengan Tuhan di masa-masa yang tidak mudah saat ini. Keselamatan kita sungguh penting dan berharga. Oleh karena itu, jangan melemah semangat kita meski kita harus menanti lebih lama lagi. Ibu bapak, saudara terkasih, kita tidak bisa menjawab kapan penantian ini akan berakhir. Namun, kita bisa menunjukkan betapa berharganya yang kita nantikan itu lewat sikap kita di dalam keseharian kita. Mari kita menanti dengan tekun di dalam pengharapan kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita.